Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi kali ini, channel Anas Media akan menjelaskan beberapa modul tentang pemanfaatan fitur atau LMS model, salah satu aplikasi berbasis Content Management System yang hari ini sangat marak digunakan oleh beberapa lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan sistem e-learning atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, berhubung pandemi, beberapa sekolah atau lembaga pendidikan mengarahkan seluruh kebijakan-kebijakannya untuk proses pendidikan jarak jauh atau proses pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan coba mengupas satu persatu, step by step, bagaimana cara implementasi dari LMS model, mulai dari tahapan instalasi sampai nanti bisa digunakan secara publik. LMS model itu bisa kita download ya secara gratis di situsnya Model Download. Itu kita tinggal mendownload ya di situs check out our latest release. Jadi ini adalah versi terbaru dari CMS model. CMS model ini atau LMS, Learning Management System, itu digunakan untuk proses transaksi e-learning seperti halnya Google Classroom, seperti halnya Edmodo, Schoology dan lainnya. Tetapi ini bisa kita gunakan di instalasi server kita masing-masing, baik secara lokal maupun secara publik. Langkah yang pertama sekali tentu kita harus memiliki file dari CMS itu sendiri atau LSM itu ya. Nah, caranya adalah silakan dikunjungi situs download.model.org. Kemudian nanti akan ada di halaman awalnya, itu kita tinggal download. Silakan ini diklik, maka akan muncul download versi ya. Untuk OS kah, apakah PC kita berbasis Mac OS atau berbasis Windows. Kebetulan saya sekarang menggunakan Windows. Nah, di sini ada beberapa modul dari versi dari model itu sendiri. Sekarang kita menggunakan versi terbaru saja. Kenapa tidak kita gunakan versi yang lama? Nanti akan diminta update ya oleh modul itu ketika sudah kita lakukan instalasi. Jadi mumpung instalasi awal, kita cari model yang versinya adalah versi terbaru, yaitu versi 3.11. Nah, sekarang kita download ya yang versi zip-nya, yang ini. Silakan diklik tombol download. Maka sistem akan mendirect nanti ke sebuah modul download seperti ini. Jika kita klik OK, berarti nanti otomatis akan tersimpan di modul download. Ya, kita lihat. Nah, ini modulnya sudah terdownload. Ya. Oke. Nah, ini kita buka. Kalau kita buka, dia terdiri dari beberapa directory atau folder. Dan ini adalah folder yang masih berbasis instalasi. Masih instalasi. Nah, selain dari aplikasi atau LMS ya, Learning Management System yang berbasis open source itu kita gunakan, kita juga harus menggunakan aplikasi web server. Web server hari ini adalah kita gunakan Exam. Sebenarnya web server itu banyak, ada Exam, ada WAM server dan segala macamnya. Nah, kalau sekarang saya menggunakan Exam berbasis Windows dengan versi 7.3, sekian. Nah, bagi Anda, kenapa harus versi ini? Kalau kita menginstalasi model yang versinya di atas ini ya, 3 ya, versi 3 sekian, maka diharapkan menggunakan PHP versi 7. Ini adalah versi PHP dari Exam.
Kalau versi PHP-nya di bawah, versi 5.6 atau 5.8, maka ketika instalasi tidak bisa disupport oleh sistem dari LMS ini karena versi PHP instalasinya sudah berbeda. Nah, bagi Anda yang sudah ada exam silahkan dijalankan. Bagi yang belum silahkan di-download examnya sesuai dengan versinya. Jika sudah selesai di-download, silahkan Anda instalasi. Nanti di bagian deskripsi video ada menjelaskan bagaimana instalasi dari exam. Kemudian silahkan dijalankan exam yang sudah diinstal. Ya, biasanya ada di setup, kemudian exam. Ya, ini exam, tinggal diketik aja. Kemudian ini kita klik. Oke, kebetulan saya sudah jalan. Nah, exam yang sudah diinstal, kita akan menjalankan kontrol panel dari exam itu sendiri. Caranya adalah ya di bagian Apache dan MySQL ini kita start. Ini kita jalankan supaya di running Apache, kemudian MySQL. Ini adalah dua service yang ada di exam agar kita bisa menggunakan sistem web server dari exam PP ini. Jika ini sudah, ya ini sudah selesai. Ya. Nah, sekarang kita akan buka folder dari exam itu sendiri. Biasanya ketika instalasi exam itu diarahkan ke direktori C, ya, di partisi C ini. Kemudian ada foldernya exam. Kemudian ini adalah folder exam. Jadi sini kita bisa melihat banyak lagi settingan-settingan dari exam PP. Ada versi dari PHP-nya versi berapa ya. Ini bisa kita lihat di bagian sini. Ya, di bagian readme. Ya, ini kita buka. Ini ada Apache-nya versinya 7. Berarti versi PHP-nya ada di sini. Kemudian kita akan melakukan instalasi. Kalau memang sudah kita download untuk LMS modelnya, kemudian aplikasi examnya sudah kita download, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan instalasi dari aplikasi LMS model. Aplikasi yang kita download ini, LMS model yang tadi, ini kita ekstrak terlebih dahulu karena ini dalam bentuk zip ya. Kita ekstrak, klik kanan, extract here. Ya, kita extract here. Kita tunggu sampai selesai. Ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Ketika instalasi sudah selesai, hasilnya lebih menarik dan tampilannya bisa kita custom. Dan kita bisa login sebagai guru, sebagai siswa, sebagai manajer, dan sebagai administrator. Oke. Nah, hasil ekstrak sudah selesai ya. Nanti akan membentuk folder atau directory namanya model. Kita lihat berarti ya model. Oke. Nah, ini directory yang hasil ekstrak tadi, model ya. Nah, ini kita copy atau boleh kita cut ya. Ini kita copy. Kemudian kita taruh filenya itu di directory exam tadi ya, taruhnya di C. Kemudian exam. Kemudian kita pilih folder htdoc ya, htdoc. Lalu kita paste di sini. Kita paste. Nah, berarti ini sudah ada di folder exam di web server kita. Nah, ini boleh kita ganti namanya. Yang penting Anda ingat ya. Mungkin di sini LMS model 2. Saya buat di sini. Bentar. Jadi ini sebelumnya saya sudah melakukan instalasi. Sekarang ini yang baru kita pastikan dan kita buka filenya lengkap ya. Ini sudah ada lengkap, masih dalam format instalasi. Nah, langkah yang kedua itu adalah setelah kita kopikan, kita buka web browser. Apakah itu Anda menggunakan Mozilla Firefox, Chrome, Safari atau Microsoft Edge, itu terserah.
Yang penting Anda sekarang berada di halaman web browser. Silakan di bagian URL-nya, di bagian URL di atas ini ya, Anda ketikkan localhost ya. Dengan syarat exam Anda sudah jalan. Exam Anda sudah jalan seperti ini. Kemudian localhost. Kemudian Anda buat nama folder yang Anda gunakan di direktori htdoc tadi. Kalau saya namanya adalah model 2 ya. Ini nama yang di belakang slice dari localhost ini harus sama dengan nama yang ada di nama direktori yang ada di file htdoc untuk file-file dari model tadi. Ini. Jika sudah, kita klik enter. Nah, ini sudah masuk ke tahapan awal di instalasi model. Nah, jika ini sudah, kita pilih bahasanya, defaultnya bahasa Inggris saja. Lalu kita klik next. Nah, jika sudah, ini kita lanjut ya. Jadi ada di sini kita memilih direktori data. Ya, direktori data ini taruh filenya itu ada di C exam model data. Maka kita kembali ke direktori itu. Ya. Katanya direktorinya ada di C, kemudian foldernya exam, kemudian namanya model data. Nah, ya. Nah, model data ini sudah ada foldernya, maka kita buat satu lagi kalau Anda sudah banyak examnya. Kalau belum, nanti bisa langsung otomatis buat model data. Dengan syarat dibuat dulu foldernya di sini. Tambah nih folder model data 2. Kalau Anda mungkin model data saja. Saya karena sudah 2 filenya dibuat model data 2. Ini dibuat di sini namanya juga sama. Jadi apapun direktorinya harus sama dengan posisi di sini. Lantas apakah harus di posisi ini atau bisa di tempat lain? Boleh. Kalau berarti Anda buat di D, maka nanti posisinya di D. Foldernya apa terserah. Disesuaikan, yang penting pemisah antara folder yang satu dengan yang lain harus dikasih backslash ya. Backslash ini backslash. Jika sudah, kita klik tombol next. Nah, pilihan yang ada di sini, ini kita pilih adalah settingannya itu adalah ya, ini sebenarnya bisa kita lanjut saja dulu. Kalau kita pilih MariaDB juga bisa, tapi untuk settingan defaultnya kita ambil aja native MySQL. Next. Nah, ini langkah di mana kita harus membuat database. Dalam sebuah sistem, di samping ada front end juga ada back end ya. Back end itu adalah database. Nah, database itu kita buat di mana? Di halaman PHP MyAdmin di web server kita. Caranya adalah kita tambah satu lagi tab di atas. Kita ketik di sini localhost, kemudian PHP MyAdmin, lalu kita enter. Ini adalah halaman PHP atau database dari exam ya. Kemudian ini kita buat database baru. Bagaimana caranya? Ini ada database atau basis data. Kemudian kita buat nama databasenya apa? Misalkan saya buat LMS model 2. Karena model saja ada. Atau Anda buat model yang lain juga bisa. Kemudian kita klik buat. Ini default saja ya. Kemudian buat, maka di sini otomatis masuk ke LMS model. Nah, ini kita copy, pastikan namanya di sini ya, nama database ini sama nanti kita tuangkan, lebih baik kita copy saja. Lalu kita pergi ke halaman instalasi tadi ya, instalasi. Nah, DB hostnya tetap localhost ya. Kemudian database name, ini yang kita samakan dengan database yang kita buat tadi. Saya menggunanya adalah LMS model yang ada di sini, yang kita buat tadi. Kemudian DB user, kalau untuk setup awal, DB user itu untuk web servernya di localhost itu biasanya menggunakan user root. Ya, passwordnya apa? Kosong. Ya. Tabel prefix ini adalah
istilahnya itu adalah penamaan awal dari tabel. Gunanya adalah untuk mengurangi serangan hacker, karena ini berbasis LMS, orang bisa mengacak-atik, maka diberikan peluang kepada kita untuk melakukan settingan. Di sini awalnya kalau di database sebelumnya LMS. Apakah Anda mau menggunakan kode lain? Terserah. Ya, mungkin saya buat di sini kodenya nama saya. Itu bisa saja. Atau yang penting nggak boleh panjang. Satu suku kata tanpa spasi. Password dikosongkan. Report nih ya. Database report kita kosongkan. Misalkan e-learning ya. Itu saja bisa juga alert. Nah, jika sudah, kita klik tombol next untuk masuk ke tahapan berikutnya. Ya, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ke halaman instalasi ya, instalasi awal. Ini kita klik confirm untuk menyetujui tentang proses berikutnya. Kita klik continue ya. Ada continue ini kita klik. Nah, di dalam instalasi model itu kalau di localhost kita menemukan beberapa syntax error ya, karena harus dicek. Karena ini berkaitan dengan server, maka katanya server cek. Jadi kita harus cek. Yang mana yang harus dicek? Yang tandanya itu ada merah kuning, ya. Di sini ada plugin statusnya kuning. Kalau yang sudah oke ini berarti sudah sesuai dengan database kita, ya. Tapi ada beberapa yang perlu kita cek, yang perlu kita ini. Kalau yang merah ini wajib ya. Nah, meja merah-merah itu wajib, yang kuning ini opsional saja. Kalau diperbaiki oke, kalau tidak masalah. Nah, langkah yang pertama di sini katanya yang berkaitan dengan database. Katanya database-nya harusnya itu adalah menggunakan MariaDB. Sementara saat ini kita menggunakan filenya mungkin MySQL. Nah, di sini sudah ada reportnya, instalasinya. Kita klik, sebenarnya ini akan ada informasi di sini ngapain kita, apa yang harus kita perbaiki. Ini katanya harus respect doesn't exercise yet, jadi tidak bisa membaca. Intinya di sini sudah ada informasi. Katanya ada yang salah ya pada string CVG ya, tipe DB-nya itu salah. Caranya bagaimana ya? Di sini ada diarahkan ya, config.php. Maka kita carilah directory ini, namanya config.php, yang ada di folder exam. Ya, exam, kemudian htdoc, kemudian nama folder yang menjadi instalasi file kita untuk MS model ini. Ini nama foldernya, kita buka. Kemudian kita cari file yang bernama config. Ya, ini config.php. Silakan dibuka dengan aplikasi text editor, apakah Notepad++ atau Visual Studio Code. Ya, saya gunakan Visual Studio saja. Nah, yang kita perbaiki tadi sesuai dengan instruksi adalah merubah MySQL menjadi MariaDB. Ini kita copy saja. Berarti ini MariaDB. Nah, yang dipermasalahkan itu adalah string CFG DB tipe, DB type-nya itu kita cari di sini, berarti ada di line yang ke-7. Yang isinya ini kita ganti, kita hapus, kita ganti dengan MariaDB. Jadi ini kita copy, lalu kita paste di sini. Setelah itu kita simpan. Ya. Nah, langkah berikutnya itu adalah ya. Biasanya kalau di reload, kalau sukses bisa akses, kalau tidak kita ini sudah ya. Kalau kita reload dia hilang berarti sudah oke. Berarti sudah oke ya. Nah, kemudian ada lagi error yang harus dicek. Katanya di sini di bagian PHP extension. Jadi PHP extension ini adalah
settingan PHP di folder php.ini. Caranya supaya kita bisa langsung bereksekusi. Caranya kita buka folder yang ada di exam, ya. Tadi ada di C, kemudian ada exam. Di exam kita cari direktori namanya PHP, ya. Ada PHP. Oke. Nah, ini ada folder namanya PHP, ya, di sini. Ini silakan Anda buka. Kemudian di folder PHP ini kita cari nanti file namanya adalah php.ini, ya. Caranya gampang, ya. Kita cari yang PHP. Sini ada PHP, ya, tapi bukan ini. Tapi adalah PHP ini. Yang format filenya di sini adalah ini. Berarti kita buka filenya, namanya itu adalah PHP ini. Ya, silakan dibuka file ini, klik kanan. Kita buka dengan aplikasi ini ya, tag editor. Ini cukup untuk tahapan awal saja. Nanti kalau Anda menginstalasi untuk model-model yang lain, itu akan sudah berjalan normal. Nah, ini adalah file dari settingan PHP. Hati-hati dalam merubah sintak ini, sesuai dengan instruksi saja, karena akan berkaitan dengan settingan dari web server kita. Nah, yang pertama itu katanya harus diperbaiki adalah PHP extension tentang ITL. Jadi ITL ini katanya nggak sesuai. Coba kita lihat dari rekomendasinya. Katanya di sini ekstensi PHP ITL.ELL itu harus sesuai, ya. Harus sesuai katanya. Jadi caranya untuk di Windows kita tambah ekstensi ini. Ya. Atau kita searching yang ada di sini, Ctrl F, lalu kita paste ITL. Nah, di sini ada ketemu ya, extension di baris ke 900, ya, di sini ketemu. Nah, ini harus kita aktifkan. Cara mengaktifkannya adalah, ya, kita hilangkan titik koma di awal kata ini, di awal sintak ini kita hilangkan, maka dia aktif. Sebelumnya tidak aktif, ya, warnanya berubah. Lalu ini kita simpan. Sudah. Kemudian apalagi? Ini coba kita reload. Oh, belum. Kenapa belum dibaca? Biasanya itu examnya harus di restart terlebih dahulu. Coba kita buka file exam ini, lalu kita stop dulu. Kemudian kita start lagi. Oke. Coba kita reload. Biasanya hilang. Nah, hilang. Berarti sudah sukses, ya. Sudah sukses. Nah, kemudian masih ada yang perlu dicek, ya, di bagian sini kita cek, ya. Katanya di sini ada informasi XML RPC. Ini kita copy lagi. Kita rekomendasikan katanya di sini harus ada, ya. Di bagian extension itu PHP-nya harus aktif, ya, dihilangkan tanda ini katanya. Kita buka lagi di file tag editor tadi untuk PHP ini, lalu kita cari Ctrl F, ya, untuk mencari bisa Ctrl Find, ya, Find, kemudian kita paste. Nah, ini juga ada extension di baris ke 940, ya, ini. Nah, ini kita delete. Kita simpan lagi. Nanti saja kita restart Apache-nya supaya sekaligus. Kita lanjut. Ada swap. Nah, swap itu juga sama, extension juga, kita cari aja swap di sini. Ah, ini. Di baris ke 935 itu ada swap. Ya, sudah. Ini kita delete lagi. Oh, sorry. Ini swap, ini kita hilangkan titik komanya, sudah aktif lagi. Kemudian di samping swap ada sodium. Kita lagi lihat. Nah, di baris ini juga berdekatan, ya. Ada sodium. Kemudian ada Apache enable. Ini penting, ya. PHP setting kita cari Apache enable. Jadi ya di baris ke 800, ya. 1800 ini
Ini ada Apache. Kita aktifkan lagi. Nah, ini. Oke, sebentar. Ini sudah aktif ya. Jika sudah, ya kita anggap ini sudah ya. Kita simpan. Ya, jangan lupa setiap perubahan ini disimpan ya. Silakan disimpan. Simpan. Oke. Nah, jika sudah, kita lakukan restart dari aplikasi exam kita, Apache-nya kita restart. Ya, tinggal kita buka di sini, double klik. Kita stop. Oke, sudah berhasil di stop, lalu kita start ulang. Jadi kita start ya. Oke, sudah di start. Nah, jika sudah restart, coba kita reload ya. Coba kita reload. Nah, ini sudah hilang. Cuma ini ada satu persoalan yang belum bisa dijalankan ya. Oke, tapi ini opsional saja. Tidak masalah ya. Opsional saja. Ini juga demikian katanya, ada yang masih belum sesuai. Buktinya di sini sudah bisa kita klik continue. Masih ada yang di sini ini berkaitan dengan input variabelnya. Ini situs kita belum HTTPS, belum SSL. Nanti kita kalau sudah di online kan baru kita aktifkan plugin ini. Langkah berikutnya, ini dirasa sudah lengkap, tidak ada lagi yang merah-merah ya. Kemudian kita klik tombol continue. Nah, di sini sudah masuk ke tahapan instalasi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Silakan ditunggu karena dia akan menyesuaikan dengan versi dari PHP. Ini proses instalasinya sedang berlangsung. Kita tunggu sampai selesai. Jangan sampai di close ya, atau di stop. Apache-nya akan menyebabkan error nantinya. Satu tahapan sudah berlangsung ya. Berarti kalau tidak ada error, berarti ini sudah sukses semua. Tapi tahapannya masih panjang, banyak modul yang lakukan. Ada modul chatting, cuiz, suara, kemudian buku dan segala macam. Ini ada yang error, tapi ini kita abaikan saja. Konfigurasi servernya juga berkaitan dengan OpenSSL. Jadi karena situs kita katanya belum ada SSL ya.
Nah, proses instalasi modulnya dari beberapa plugin ini sudah selesai. Kemudian kita klik tombol ini ya, continue, untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, ini adalah tahapan di mana kita melakukan konfigurasi awal untuk sebagai administrator. Ya, instalasinya ada beberapa item terkait dengan general, kemudian additional names, kemudian optional. Yang penting itu di bagian general yang ada merah-merahnya ini wajib diisi. Ya, yang ada tanda-tanda tanya ini wajib diisi. Nah, untuk username gunakan ya bahasa atau digunakan kata yang unik yang jarang digunakan orang lain. Kalau admin ini sudah jarang, sudah biasa digunakan. Misalkan saya gunakan nama saya, atau saya kombinasikan dengan angka supaya lebih safety ya. Password. Nah, password kita buat di sini ya. Kalau Anda mau lihatkan passwordnya juga bisa. Saya buat passwordnya. Nah, ini ketika login pertama ya, passwordnya di sini harus kombinasi ya. Di sini the password must have a last X karakter, minimal ada 8 karakter. Last 1 digit, harus ada angka, huruf besar, huruf kecil, kemudian ada simbol. Ini penting sekali ya. Kalau saya misalkan saya buat huruf besar, coba misalkan seperti ini, harus ada simbol, kemudian harus ada angka ya. Nah, ini kira-kira begitu, harus ada simbol. Nama ya, ini nama administrator, misalkan namanya nama Anda juga boleh ya. Ini nama lengkap di sini, atau admin LMS saja ya. Surname, nama panggilan sebagai admin barangkali. Emailnya apa? Gunakanlah email yang bisa diakses, karena email ini akan jalan nanti kalau sudah di online kan, di hosting ya. Bisa nanti akan ada notifikasi, automasi dan segala macam. Misalkan ini emailnya adalah email saya saja. Ya, emailnya saya .firdaus. Ya, ini nanti ya emailnya akan masuk atau tidak, ini bisa kita setting. Sekarang kita hidden saja, atau hello juga boleh ya. Nah, ini lokasinya di mana, di Bukit Tinggi. Ini adalah country-nya kita buat Indonesia ya. Waktunya ini adalah waktu di Asia Bangkok ya, supaya nanti servernya itu mendetek, jangan sampai waktunya waktu di Amerika. Kita cari Asia Bangkok. Nah, ini ya, yang Asia Bangkok ini yang kita pilih. Oke, jadi waktunya itu adalah Asia Bangkok. Nah, ini kita pilih. Deskripsi, anggap saja di sini LMS, sistem e-learning, SMA, MA apa itu yang Anda buat. Kalau Anda, saya misalkan sistem e-learning perguruan tinggi, misalkan itu saja. Ini additional, ini optional saja. Nah, kita lanjut saja. Upgrade profile. Oh, ini katanya salah ya. Oh, harus huruf kecil ya. Lower case. Jadi ini katanya huruf kecil. Coba kita update. Ya. Ini prosesnya sudah jalan. Di username-nya ini harus huruf kecil semua. Passwordnya diingat ya. Ini passwordnya. Ya.
Kita tunggu sampai selesai karena dia melakukan upgrade database terkait dengan ini. Nah, di sini kalau tadi itu adalah settingan untuk adminnya, administrator. Sekarang settingan untuk websitenya apa? Ya, website full name websitenya apa? Kemudian ada short name untuk websitenya. Ini nama singkat. Kalau ini nama panjangnya misalkan sistem e-learning SMK SMA 1 Baso. Tuh. Kalau saya di sini misalkan sistem e-learning YIN Bukit Tinggi. Apa nama pendeknya? Ya terserah. Kita buat misalkan satu kata atau dua kata. E-learning. Itu aja, YIN Bukit Tinggi. Nah nih, udah. Ini kalau ada deskripsinya silahkan ditulis, penjelasan dan segala macamnya silahkan ditulis. Ya. Saya misalkan, oke. Ya. Ini kita passwordnya nanti lupa ya. Nah, sistem e-learning Bukit Tinggi ini deskripsi saja, nanti di bagian update ini bisa kita sesuaikan. Kemudian di bagian location setting, nah ini time-nya kita kondisikan lagi, berarti nanti kita pilih waktunya itu adalah di Asia Bangkok lagi. Ya, Asia Bangkok, Asia atau Asia Jakarta itu ada ya. Di Asia Jakarta, silakan di sini kita pilih Asia Jakarta di bagian waktunya. Asia Jakarta. Ya, sudah. Kemudian di bagian manage automasinya, nanti apakah emailnya akan ada menjadi database ya, menjadi base untuk memberikan informasi ke register ya. Kemudian apa emailnya? Kalau tadi saya buat namanya email adalah saya.firdaus, berarti nanti emailnya ini akan menjadi email auto reply. Ya, jadi kita buat misalkan lms@YIN Bukit Tinggi .id kalau ada, atau misalkan email lain. Email ini ada ya, kalau tidak ada nggak jalan dia. Jadi email untuk memberikan notifikasi. Notifikasi apa? Ketika ada member yang registrasi, ada yang reset password, itu bisa kita berikan melalui email ini. Kemudian kita klik tombol shift ya untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita sudah masuk ke halaman dashboard, berarti kita sudah berhasil melakukan instalasi. Ini adalah akun yang kita buat tadi ya, akunnya. Kemudian ini adalah e-learning yang kita kembangkan. Ya, di akun ini kita bisa log off ya, kita bisa keluar. Bisa profile kita lihat ya. Ini profile, kemudian bisa kita edit profile juga kalau memang kita menyesuaikan lagi. Username-nya ini, passwordnya sudah bisa kita log off. Dan tadi ini adalah halaman dashboard awal. Bagaimana supaya nanti tampilannya seperti ini? Kita masuk ke materi berikutnya di modul bagaimana mengganti tema atau template di halaman dashboard awal atau halaman admin di LMS model ini. Demikian pengantar awal di materi modul 1 tentang mengenai instalasi model di localhost ya, di internal komputer kita, dan nanti berakhir di modul terakhir bagaimana menghosting dari modul yang ada di localhost ke public menggunakan domain. Semoga ini bermanfaat. Kita ketemu di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.